Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Diananda Septiana Ruby. Saya adalah dosen dari Departemen Biokimia, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dengan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan 52476 Perkenankan, saya di sini untuk melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran, saya memilih mata kuliah Blok Nutrition dengan kode mata kuliah KU IK 222104. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk rangka mata kuliah terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, deskripsi mata kuliah yang terdiri dari satuan kredit semester atau SKS dan semester, status mata kuliah, prasyarat mata kuliah, koordinator mata kuliah, dan dosen pengampu. Untuk rencana perkuliahan terdiri dari dua hal. Yang pertama, materi pembelajaran, serta yang kedua adalah metode pembelajaran atau learning method. Untuk metode penilaian, di dalam mata kuliah ini kami menggunakan beberapa poin. Yang pertama adalah partisipasi aktif mahasiswa, studi kasus, penugasan, kuis, dan yang terakhir adalah UAS. Mata kuliah Blok Nutrisi atau Blok Nutrition ini adalah mata kuliah yang memiliki kode KUIK 222104 yang dilaksanakan di semester kedua dan berjumlah 4 SKS. Status mata kuliah ini bersifat wajib, dengan mata kuliah prasyarat tidak ada. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching dengan koordinator mata kuliah Ibu Yayuni Daul Fitriyah, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan, dan saya sendiri sebagai salah satu pengampu mata kuliah, Diananda Septiana Ruby, Sarjana Gizi, Master of Science. Blok nutrisi adalah blok keempat yang dijalankan di tahun ajaran pertama. Di dalam blok ini, mahasiswa akan melanjutkan studi tentang reaksi fisiologis tubuh manusia dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi sepanjang siklus hidup. Berbagai disiplin ilmu seperti kimia, biologi, anatomi, fisiologi, biokimia, parasitologi, mikrobiologi, farmakologi, nutrisi sehat, dan kebutuhan dasar manusia akan dipelajari oleh mahasiswa secara terpadu. Sebagai pemicu, kasus dalam skenario akan dipaparkan berbagai topik yang berkaitan dengan digesti, ingesti, metabolisme, masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi dalam siklus kehidupan. Tujuan dari blok nutrisi ini adalah diharapkan setelah mahasiswa mempelajari blok nutrisi, mahasiswa mampu menguasai konsep nutrisi, metabolisme, sistem, dan proses pencernaan. Kemudian, diharapkan juga mahasiswa mampu menganalisis gangguan dan penanganan masalah saluran pencernaan, menguasai aplikasi nutrisi dan promosi kesehatan, serta yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis aplikasi pemenuhan kebutuhan nutrisi dalam pelayanan klinis dan komunitas. Untuk rencana perkuliahan di minggu pertama dan kedua dari 4 minggu pelaksanaan perkuliahan akan mempelajari konsep terkait nutrisi, termasuk anatomi, fisiologi, patofisiologi, biokimia, dan farmakologi sistem pencernaan. Dengan bentuk pembelajaran atau learning method, kuliah, presentasi, diskusi, dan diskusi kasus. Minggu ketiga, mahasiswa akan mempelajari peran nutrisi dalam siklus kehidupan, termasuk pemeriksaan penunjang pada gangguan pencernaan. Dan minggu keempat, mahasiswa akan mempelajari terkait pemenuhan kebutuhan nutrisi dalam pelayanan klinis dan komunitas. Untuk sistem penilaian atau metode penilaian, kami menggunakan beberapa basis evaluasi dengan komponen penilaian masing-masing. Yang pertama, aktivitas partisipasif dengan komponen penilaian partisipasi dengan bobot 10%. Kemudian untuk basis evaluasi hasil proyek dengan komponen penilaian studi kasus atau hasil PBL atau proyek dengan bobot penilaian sebesar 25%. Dan untuk kognitif atau pengetahuan dengan komponen penilaian penugasan terstruktur sebanyak 5%,
kemudian kuis 10% dan UAS sebesar 50% dengan total bobot 65%. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya izin share screen untuk diskusi kita di siang hari ini ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai ke topik, mungkin teman-teman harus tahu dulu kenapa kok kita harus belajar terkait digesti dan absorpsi ini. Jadi tujuan pembelajaran dari topik kuliah ini adalah untuk memahami pencernaan makanan secara kimiawi, absorpsi nutrien yang dicerna, dan aspek biokimia dari putrefaksi itu sendiri. Oke, jadi digesti itu secara pengertiannya adalah penguraian komponen makanan menjadi molekul-molekul kecil sehingga mudah untuk diserap atau diabsorpsi. Nah, proses pencernaan itu dimulai dari mulut dan berakhir di anus yang meliputi mengunyah atau mastikasi, menelan, deglutisi, kemudian pencernaan atau digesti, serta pengeluaran yang terakhir, pengeluaran sisa-sisa dari pencernaan. Pencernaan kimiawi melibatkan enzim pencernaan di saluran pencernaan. Nah, kalau kita lihat dari gambar di samping ini, kita tahu bahwa kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, karbohidrat, asam nukleat, lemak, vitamin, maupun serat itu sebelum diabsorpsi pasti akan mengalami proses pencernaan secara biokimiawi terlebih dahulu dengan cara hidrolisis dari enzim. Sebagai contoh di sini, karbohidrat itu dia akan mengalami proses pencernaan, kemudian baru hasil akhirnya dalam bentuk monosakarida, kemudian monosakarida ini baru diabsorpsi oleh enterosit, kemudian baru dibawa ke sirkulasi melalui vena porta. Selanjutnya, yaitu pertama pencernaan karbohidrat. Jadi, pencernaan karbohidrat itu dimulai di mulut. Karena apa? Karena di dalam mulut kita itu, di dalam saliva mulut kita itu mengandung yang namanya enzim alfa amilase, di mana enzim alfa amilase ini dia nanti bekerja pada ikatan alfa 14 glikosidik yang merubah polisakarida menjadi dextrin. Contohnya kita bisa lihat di gambar ini. Jadi kalau kita mengkonsumsi padi, selulosa, sukrosa, laktosa, itu dia pertama kali akan masuk ke dalam mulut, kemudian dia akan dicerna oleh enzim alfa amilase. Di dalam mulut ini nanti starch atau padi itu dia akan diubah menjadi dextrin, isomaltosa, maltosa atau maltotriosa. Tetapi kalau teman-teman perhatikan lebih detail lagi, ternyata laktosa atau sukrosa ini masih dalam bentuk yang sama. Selulosa juga masih dalam bentuk yang sama. Kemudian setelah dari mulut, bolus makanan ini akan masuk ke dalam lambung, di mana proses pencernaan karbohidrat ini tidak terjadi di dalam lambung, karena di dalam lambung ini sifatnya asam, sehingga enzim alfa amilase ini tidak dapat bekerja dalam kondisi yang asam. Kemudian proses selanjutnya dari lambung, bolus makanan yang mengandung karbohidrat ini akan dicerna oleh enzim-enzim yang disekresikan oleh pankreas. Tetapi perlu kita ingat bahwa di dalam lambung ini dia yang asam, lingkungan asam, kemudian bawa ke usus halus untuk pencernaan selanjutnya, itu perlu dinetralisir terlebih dahulu asamnya. Oleh siapa? Jadi pankreas ini dia akan mensekresikan senyawa yang bernama bikarbonat yang bertujuan untuk menetralisir asam yang berasal dari lambung, sehingga nanti asam alfa amilase yang berasal dari pankreas itu bisa dapat bekerja dengan optimal. Jadi kalau kita lihat dari sini, yang dextrin ini ternyata masih dicerna lagi menjadi isomaltosa, menjadi maltosa, maltotriosa. Oleh siapa? Oleh enzim alfa amilase yang berasal dari pankreas. Kemudian kalau teman-teman perhatikan lagi, ternyata di gambar ini menunjukkan bahwa laktosa dan sukrosa itu masih dalam bentuk yang sama. Dia belum mengalami perubahan. Karena kata kuncinya di sini adalah alfa amilase itu bekerja pada ikatan alfa 14 glikosidik. Sedangkan laktosa dan sukrosa ini dia tidak memiliki ikatan itu, sehingga enzim alfa amilase tidak dapat bekerja. Nah, selanjutnya eh, tadi yang disakarida itu seperti maltase, kemudian sukrase, maltosa, sukrosa, laktosa itu akan dicerna oleh enzim yang berada di brush border usus. Jadi
disakarida seperti sukrosa, laktosa, kemudian ada maltosa, ini akan dicerna menjadi monosakarida oleh enzim-enzim yang spesifik. Contohnya maltase. Maltase ini nanti dia akan mencerna maltosa atau menghidrolisis maltosa menjadi dua molekul glukosa. Kemudian sukrase dia akan mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan yang terakhir, laktase dia akan mencerna laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, ini adalah bentuk monosakarida yang siap untuk diabsorpsi oleh enterosit. Nah, proses absorpsi karbohidrat ini juga berbeda ya antara fruktosa, glukosa, galaktosa itu memiliki transporter yang berbeda-beda. Contohnya di sini kita lihat bahwa glukosa dan galaktosa itu dia memiliki transporter SGLT1 atau sodium glucose cotransporter 1, di mana ketika dia harus masuk ke dalam intestinal atau enterosit, dia membutuhkan ion natrium. Akan berbeda dengan fruktosa, di mana fruktosa ini dia ketika masuk ke dalam enterosit itu dia masuk secara difusi melalui GLUT5. Nah, setelah masuk ke dalam enterosit ini, dia masih di dalam sel ini ya. Kemudian dia akan dikeluarkan di dalam sirkulasi melalui GLUT2. Jadi fruktosa, glukosa atau galaktosa itu sama, pintu keluarnya lewat GLUT2. Kalau pintu masuknya dia beda-beda. Glukosa, galaktosa dia menggunakan SGLT1, sedangkan fruktosa dia menggunakan GLUT5. Ini kalau teman-teman dulu mungkin pernah mendengar ada pompa NAKTPase, ya ini. Jadi glukosa dan galaktosa ini dia masuk lewat dibantu dengan ion natrium. Kemudian ion natrium ini membawa glukosa galaktosa ke dalam sel, kemudian nanti dia keluar bersama ion kalium. Natrium ini keluar, ion natrium keluar, kalium masuk seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai pencernaan protein. Nah, berbeda dengan pencernaan karbohidrat, kalau pencernaan karbohidrat itu dimulai di dalam mulut karena adanya enzim alfa amilase. Nah, tetapi di sini untuk pencernaan protein, enzim proteolitik yang bertanggung jawab untuk menghidrolisis protein diproduksi oleh tiga organ yang berbeda. Jadi ada lambung atau gastrik, pankreas, dan yang terakhir adalah usus halus. Kalau kita lihat dari gambar ini, makanan yang mengandung protein itu dia akan masuk ke dalam lambung, kemudian dia akan dihidrolisis oleh pepsin menjadi polipeptida dan asam amino. Nah, polipeptida ini kemudian masih dihidrolisis lagi oleh beberapa enzim yang disekresikan oleh pankreas seperti tripsin, kimotripsin, elastase, karboksipeptidase menjadi oligopeptida dan asam amino. Nah, tetapi oligopeptida ini juga belum bisa diabsorpsi sehingga dia harus dicerna lagi menjadi asam amino oleh enzim di eh, dan tripeptidase yang berada di brush border intestinal. Jadi produk akhir dari pencernaan protein ini adalah asam amino, di mana asam amino inilah yang nantinya akan diabsorpsi ke dalam enterosit, kemudian dia akan dibawa ke sirkulasi. Oke, untuk lebih detailnya, jadi di dalam lambung kita atau di dalam gastrik itu, kalau teman-teman pernah mendengar ada yang namanya getah lambung ya atau gastric juice. Nah, gastric juice atau getah lambung itu isinya ada di antaranya adalah HCl dan pepsinogen. HCl ini dia selain asam lambung ya, itu selain berfungsi untuk membunuh mikroorganisme, dia juga untuk mengaktifasi pepsinogen menjadi bentuk aktifnya yaitu pepsin. Jadi memang untuk enzim-enzim proteolitik itu dia disekresikan masih dalam bentuk zimogen atau belum aktif seperti itu ya. Jadi harus diaktifasi dulu. Kalau pepsinogen ini yang akan mengaktifasi adalah HCl. Kemudian setelah dia menjadi aktif, dia akan menghidrolisis polipeptida menjadi protein menjadi polipeptida. Kemudian selanjutnya, jadi tadi sudah ya dijelaskan bahwa protein dari makanan akan dihidrolisis oleh pepsin yang berasal dari lambung menjadi polipeptida dan asam amino. Nah, tetapi pada bayi itu pepsin belum ada. Jadi pepsin ini digantikan oleh renin. Jadi kasein yang berasal dari susu itu akan dihidrolisis menjadi para kasein oleh renin.
Dengan bantuan ion kalsium, dia akan berubah menjadi Ca parakaseinat. Maksudnya ini nanti dia akan dipadatkan seperti itu. Jadi ketika dia mengkonsumsi susu, susu itu tidak langsung masuk untuk dicerna. Jadi dia dipadatkan terlebih dahulu di dalam bayi, pada bayi. Kemudian selanjutnya dalam pencernaan protein ini kita juga mengenal yang ada namanya enzim eksopeptidase dan endopeptidase, di mana kedua enzim ini disekresikan oleh pankreas. Bedanya endo dan eksopeptidase itu letak pemotongannya. Jadi endopeptidase itu dia di bagian ini dia akan memotong polipeptida di bagian tengah, sedangkan eksopeptidase dia akan memotong polipeptida, menghidrolisis polipeptida, ikatan peptida di bagian ujungnya. Kalau yang endopeptidase dia akan menghidrolisis ikatan peptida di bagian tengah. Sebagai contohnya ini. Jadi balik lagi protein, enzim pencernaan protein atau protease itu dia disekresikan dalam bentuk inaktif. Jadi ketika ada bolus makanan yang mengandung protein, itu dia akan memicu apa namanya CCK atau kolesistokinin ini. Kemudian kolesistokinin ini dia akan memicu pankreas atau asinar sel yang ada di dalam pankreas itu untuk mensekresikan zimogen. Nah, zimogen ini ada macam-macam. Ada tripsinogen, kemotripsinogen, proelastase, prokarboksipeptidase A dan B. Kemudian enterosit, duodenoenterosit ini dia akan mensekresikan yang bernamanya enteropeptidase yang akan mengaktifasi tripsinogen menjadi tripsin. Nah, tripsin ini dia berperan untuk mengaktifasi tadi enzim-enzim yang masih zimogen. Jadi tripsinogen dia diaktifasi oleh enteropeptidase menjadi tripsin. Kemudian tripsin ini dia akan mengaktifasi beberapa zimogen lainnya. Seperti kemotripsinogen dia akan diaktifasi menjadi kemotripsin dan seterusnya. Nah, ini aksi atau cara kerjanya. Jadi tripsin ini dia berperan sebagai endopeptidase yang nanti produk hidrolisisnya adalah oligopeptida. Kemudian kemotripsin ini juga sama menjadi berperan sebagai endopeptidase dengan produk oligopeptida. Kemudian yang berperan sebagai eksopeptidase di sini adalah karboksipeptidase A dan karboksipeptidase B, di mana dia nanti produk akhirnya adalah asam amino. Karena kalau kita ingat tadi bahwa eksopeptidase itu akan memotong ikatan peptida di bagian ujung. Jadi kalau di ujung itu tinggal asam amino atau nanti tinggal dipeptida atau tripeptida. Tetapi kalau kita kembalikan lagi tadi di awal, di gambar awal bahwa hasil pencernaan protein yang utama, yang paling kecil itu adalah asam amino. Kalau masih dalam bentuk dipeptida, tripeptida, dia masih belum bisa diabsorpsi. Sehingga kalau dia absorpsi, dia harus dihidrolisis dulu oleh enzim yang namanya dipeptidase atau tripeptidase yang menghasilkan produk akhirnya adalah asam amino yang baru bisa diabsorpsi. Oke, selanjutnya adalah pencernaan lipid. Jadi pencernaan lipid ini dia dimulai di rongga mulut melalui paparan lipase lingual yang kemudian dilanjutkan di lambung yang dikatalisis oleh lipase lambung dan lingual. Kemudian di dalam lambung itu pencernaan lipid relatif lambat karena lipid memiliki kelarutan yang rendah. Kemudian enzim pencernaan itu dapat bekerja pada permukaan hidrofilik sehingga dia membutuhkan emulsifikasi. Oke, sebagai gambarannya seperti ini. Jadi globula lipid itu sebenarnya pencernaan lipid itu sudah terjadi di dalam mulut, tetapi dia tidak maksimal. Kemudian dia masuk ke dalam lambung, karena lambung juga memiliki lipase tadi, dia juga sudah mulai dipaparkan atau terpapar yang namanya lipase, tetapi juga belum maksimal karena dia belum mengalami emulsifikasi. Nah, proses emulsifikasi ini ketika lipid itu masuk ke dalam duodenum dari lambung itu akan diemulsifikasi oleh garam empedu, di mana garam empedu ini nanti tujuannya adalah untuk memperluas atau untuk mengemulsifikasi, di mana proses emulsifikasi ini nanti tujuannya meningkatkan luas permukaan hidrofobik. Ketika luas permukaan hidrofobik ini meningkat, maka akses enzim pencernaan terhadap lipid itu juga meningkat, sehingga memudahkan enzim-enzim ini untuk menghidrolisis si lipid itu tadi. Nah, kalau kita konsumsi makanan lipid yang mengandung lemak itu
ternyata bentuknya macam-macam. Ada trigliserida, ada kolesterol ester, ada fosfolipid, ada asam lemak. Nah, sebagai contoh di sini, kalau kita mengkonsumsi kolesterol ester, itu dia nanti akan dicerna oleh atau dihidrolisis oleh kolesterol esterase menjadi kolesterol dan asam lemak. Kemudian kalau kita mengkonsumsi trigliserida ya atau TG itu dalam makanan kita, itu nanti dia juga akan dicerna atau dihidrolisis oleh lipase pankreas menjadi 2 monoasil gliserol dan asam lemak. Di gambar ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam mulut pencernaan itu sudah di dalam mulut itu sudah terjadi pencernaan lipid tetapi masih belum maksimal. Kemudian dia masuk ke dalam lambung karena sudah ada lipase dari lambung tetapi juga belum maksimal karena belum mengalami emulsifikasi. Kemudian setelah mengalami emulsifikasi ini, lipid ini akan dicerna oleh enzim-enzim yang disekresikan oleh pankreas ya. Tadi contohnya ada kolesterol esterase, ada lipase pankreas, kemudian ada lipase yang nantinya dia akan menghidrolisis fosfatidilkolin menjadi gliseril fosforilkolin. Kemudian baru diabsorpsi gitu. Oke, ini proses absorpsi lipid. Jadi eh, hasil pencernaan lipid yang terdiri dari gliserol, monoasil gliserol itu nanti atau asam lemak rantai pendek itu nanti bisa langsung diabsorpsi. Kalau kita lihat di sini em, asam lemak rantai menengah atau sedang, kemudian dari gliserol, asam lemak rantai pendek itu nanti dia akan langsung diabsorpsi oleh enterosit. Akan berbeda dengan asam lemak yang lantai panjang monoasil gliserol itu dia harus membentuk misel terlebih dahulu, baru bisa diabsorpsi. Kemudian, nah di dalam enterosit ini ternyata 2 monoasil gliserol itu masih harus diubah terlebih dahulu menjadi trigliserida. Dia diresintesis kembali menjadi trigliserida untuk membentuk kilomikron. Dibentuk kilomikron untuk bisa bersirkulasi melalui ductus limfatikus. Berbeda dengan monoasil gliserol, berbeda dengan gliserol. Gliserol ini dia bisa langsung masuk ke dalam sirkulasi. Kalau yang tadi ada asam lemak rantai panjang itu juga dia harus membentuk kilomikron terlebih dahulu, kemudian baru masuk melalui ductus limfatikus. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok dia masuk kilomikron ini lewat ductus limfatikus, sedangkan gliserol dia bisa langsung masuk ke sirkulasi. Kemudian pokok bahasan yang terakhir yaitu terkait dengan putrefaksi. Jadi kalau putrefaksi itu sendiri itu lebih ke dekomposisi dari protein ya. Tapi kalau kita konteksnya membicarakan terkait dengan digesti, jadi putrefaksi itu adalah dekomposisi dari protein yang tidak lolos lolos dari pencernaan. Maksudnya, jadi dia itu tidak diserap seperti itu. Jadi dia masuk ke dalam usus besar untuk difermentasi oleh bakteri. Nah, putrefaksi ini nantinya dia akan menghasilkan beberapa senyawa seperti metana, hidrogen, nitrogen. Kemudian asam amino hasil putrefaksi ini dia akan apa namanya mengalami dekarboksilasi oleh bakteri intestinal untuk menghasilkan senyawa toksik. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika nanti senyawa toksiknya ini banyak, itu akan mengganggu kesehatan usus. Nah, beberapa hasil dekarboksilasi asam amino itu contohnya lisin itu nanti mengalami dekarboksilasi akan menghasilkan kadeverin, arginin menghasilkan akmatin, histidin akan menghasilkan histamin, dan triptofan ini akan menghasilkan indol dan metilindol yang memberikan bau pada feses. Oke, mungkin sampai di sini terkait dengan putrefaksi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya, silahkan Mbak Rafida. Iya Bu, tadi saya mau nanya waktu di apa metabolisme karbohidrat yang di awal itu tadi kalau nggak salah ada enzim alfa amilase. Nah, kan itu alfa, berarti kan ada mungkin ada beta atau yang lain sebagainya ya. Nah, itu bagaimana ya Bu? Apa ada atau tidak gitu? Nah, oke. Mbak Afi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau alfa amilase atau beta amilase, kalau kita konteksnya ini sedang membicarakan di manusia, sepanjang pengetahuan saya, manusia itu tidak
memproduksi beta amilase. Jadi beta amilase itu diproduksi oleh beberapa tanaman, kemudian ada jamur seperti itu, atau bakteri yang nantinya dia dipergunakan untuk fermentasi. Jadi sebetulnya konsepnya itu sama, cuman di apa namanya di manusia itu dia tidak memiliki beta amilase karena biasanya beta amilase itu digunakan untuk mendegradasi selulosa atau sel-sel tumbuhan yang manusia kan tidak bisa ya mencerna serat seperti itu. Yang bisa mencerna itu tadi dari apa bakteri, kemudian ada jamur itu biasanya berperan di proses fermentasi. Oke, apakah sudah menjawab Mbak Afi? Ya, terima kasih, Dian. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya silakan Mbak Audra. Iya, baik. Kemudian ini saya ada dua pertanyaan. Terkait yang pertama di slide metabolisme lipid tadi, apakah yang asam lemak rantai pendek dan dan sedang serta gliserol itu nanti dia berarti tidak dibuat misal juga ya Bu, seperti yang nah, itu seperti yang monoasil gliserol itu. Mm-mm. Kemudian untuk pertanyaan saya yang kedua, terkait slide putrefaksi tadi kan salah satunya ada metabolisme apa hasil metabolisme asam amino yang lisin itu kan berbentuk kadaverin. Apakah itu juga berkaitan dengan, mohon maaf, oh ini kena penasaran aja sih, apakah berkaitan dengan aroma pada kadaver atau mayat seperti itu ya Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Audra. Jadi kalau misalnya tadi yang pertama dulu ya Mbak, jadi kalau gliserol dan asam lemak rantai pendek itu dia langsung bisa diabsorpsi Mbak. Beda dengan apa namanya asam lemak rantai panjang, dia harus dibantu dulu biar bisa diabsorpsi oleh misel. Kalau gliserol itu kan dia mungkin eh, apa namanya ukurannya lebih kecil gitu ya. Asam lemak rantai pendek juga sama. Dia jadi bisa langsung diabsorpsi di enterosit. Sudah menjawab Mbak Audra? Oke, terus yang pertanyaan putrefaksi ini ya. Nah, ini mungkin ini ya terpacu dengan kadaver gitu ya. Oke, ini jujur saya belum pernah tahu ya apakah lisin ini ada hubungannya dengan maaf bau yang tadi Mbak sampaikan itu. Tapi mungkin ya bisa jadi, tapi bisa jadi nanti saya harus cek dulu referensi ya Mbak untuk yang terkait ini. Saya takutnya nanti jangan-jangan iya, jangan-jangan tidak gitu. Karena saya tidak yakin, saya harus cek apa namanya referensi terlebih dahulu. Cuman kalau misalnya di logika itu kan manusia juga sebagian besar kan terdiri dari protein ya. Kalau dia mengalami apa namanya dekarboksilasi, mungkin ada kemungkinan dia juga menimbulkan senyawa yang seperti ini. Tapi apakah itu apa namanya benar-benar dari dekomposisi itu menghasilkan ini atau tidak, nah itu saya harus cek di referensi. Mungkin itu dijadikan pertanyaan apa namanya untuk saya nanti di follow up kembali ya Mbak kalau misal saya lupa untuk menjawab. Oke. Oke, Nah, baik. mungkin Terima kasih ya Bu Dian. sama-sama ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada mungkin sedikit refleksi ya dari materi kita di siang hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan ini, silahkan. Saya, saya coba ya, Bu Dian. Ya, monggo silahkan Mbak Raffi. Eh, yang nomor satu itu, apakah hasil digesti sukrosa oleh enzim sukrase itu fruktosa dan glukosa bukan ya? Ya, betul Mbak. Jadi digesti sukrosa oleh enzim sukrasa itu menghasilkan satu molekul fruktosa dan satu molekul glukosa. Oke, mungkin yang lain ada yang mau mencoba menjawab? Silahkan Mbak Feni. Saya izin mau coba menjawab yang nomor dua. Apakah hasil akhir dari digesti karbohidrat? Jawabannya adalah monosakarida. Oke, betul betul sekali. Jadi hasil akhir digesti dari karbohidrat adalah monosakarida yang bisa langsung diabsorpsi oleh enterosit. Oke, ada yang mau mencoba menjawab lagi? Oke, Mbak Nadia, silahkan. Iya, Bu. Nomor 3, apakah transporter fruktosa di enterosit itu apakah GLUT5 ya, Bu? Ya, itu betul. Jadi transporter fruktosa di enterosit adalah GLUT5, sedangkan SGLT1 itu adalah transporter untuk glukosa dan galaktosa. Baik, mungkin ada yang mau mencoba lagi menjawab pertanyaan dari kuis ini? Oke.
Jika tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada yang mau menjawab kuis ini lagi, mungkin saya cukupkan sekian pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih banyak atas atensi dari teman-teman semua. Semoga materi yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah PDD UKTPT dari Diananda Septiana Ruby. Terima kasih, semoga berkenan.